hadir di sini. Kita masuk tata suci-Nya. Kita masuk, oh Tuhan, tata suci-Nya. Bersama para malaikat menyembah, kami mau puji Yesus. Mari pujilah Yesus, Yesus. Kita masuk, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kami masuk hadirat, haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Bapa ini. Menaikkan pujian ini. Kami siap masuk dalam hadirat kudus. Mari sama-sama dengan ini mari katakan. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kami memuji, angkat tanganmu,
terima kasih. Sebab Engkau kudus. Engkau kudus. Surga bumi berseru. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyatakan Engkau Allah yang kudus. Terima kasih. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, amin. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari dengan penuh rasa syukur kita, hormat kita, kita katakan, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus. Mari serukan. Bapak Ibu, katakan kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Katakan surga bumi, surga bumi menyembah. Surga dan bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau dipermuliakan di tempat ini, Engkau ditinggikan. Kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Mari sama-sama kita katakan, Allah itu baik. 1, 2, 3. Allah itu baik. Lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Allah itu baik. Puji Tuhan. Haleluya, saya percaya kita meyakini pagi hari ini kita ada di penghujung tahun 2025. Karena Allah kita Allah yang baik, amin. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan,
siapa namanya? Tak pernah dia tinggalkan diri. Haleluya. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Namanya siapa saudara? Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari jemaat Tuhan katakan, ada satu Sobatku. waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Haleluya, namanya Yesus. Oh, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya untungku besar jika Yesus milikku. Jiwaku bergema dapat damai sepenuhnya. Di tengah ribut dan ombak dunia berteruh, hatiku tak gentar karena Yesus. Amin. Benar-benar ya untungku besar. Benar-benar ya untungku besar. Benar-benar ya untungku besar. Jika aku dapat Yesus, sungguh untukku benar-benar ya untungku besar. Benar-benar ya untungku besar. Benar-benar ya untungku besar. Jika aku dapat Yesus. Haleluya. Saya rindu dengar suara jemaat Tuhan dari sebelah sini. Benar. Ya. Haleluya. Hanya di dalam Tuhan. Amin. Siap-siap yang di tengah jangan kalah ya. Haleluya. Katakan benar. Haleluya. Yang terakhir di sebelah sini. Katakan benar, benar.
Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Sampai saat ini kita boleh merasakan kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Dia teramat baik dan sangat-sangat sungguh teramat baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan Engkau Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tempat ini Tuhan. Memenuhi setiap kami, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Begitu kami buka hati kami untuk mengizinkan Engkau masuk dalam hati kami Tuhan. Berkaryalah Engkau Yesus. Berkaryalah Engkau Tuhan di tempat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu.
Bapak Ibu mari tunduk kepala berdoa kepada Tuhan. Ubahlah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman. Jadikan kami serupa dengan putra tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus. Supaya hidup kami menjadi anak yang dikasihi dan dikenan oleh Bapa. Terima kasih buat karya keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kurniakan putra tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus jadi juru selamat. Hari ini kami memperingati, merayakan lagi kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Membawa makna baru lagi bagi kami di Natal tahun 2025 ini. Kiranya kami semakin hari semakin berubah menjadi anak-anak yang mau taat pada firman. Roh Kudus mampukan kami, sebab tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Roh Kudus akan membawa kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran firman. Pagi hari ini ada bagian firman yang akan kami pelajari, kami renungkan, kemudian itu kami lakukan di dalam hidup kami. Berkaryalah Roh Allah di tempat ini, di hati kami, secara terus menerus, supaya kami terus diperbaharui, diubah, dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kami siap untuk kebenaran firman-Mu. Pakai anak-Mu ini Tuhan, untuk menjadi saluran kebenaran bagi kami semua. Baik yang ada di rumah gereja, dimanapun yang mengikuti ibadah Philadelphia TB Church, kami semua diberkati untuk jadi berkat. Kami siap untuk kebenaran firman-Mu, berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Masih dalam suasana Natal Yesus Kristus 2025, saya mengucapkan selamat merayakan Natal Yesus Kristus di tahun 2025 ini bagi kita semua. Semoga damai, kasih, sukacita Natal itu terus dan tetap menjadi bagian kita semua. Tidak didistraksi oleh hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan kekekalan. Sehingga kita tidak terganggu dan tetap fokus bahwa hidup kita ini kita harus bawa kepada Tuhan. Karena Allah sudah menyelamatkan kita. Maka kita berbuat baik bukan supaya selamat. Tetapi kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Dua hal yang sangat berbeda dan sangat bertolak belakang. Sehingga orang-orang Kristen harusnya tidak perlu mengalami hal-hal yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Seandainya ada hal-hal yang membuat kita seketika ada dalam pergumulan, itu ada maksud Tuhan untuk membawa kita naik level dan makin dekat dengan Tuhan. Pencobaan, pergumulan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi seringkali mengapa terasa berat? Karena tujuan kita berbeda dengan tujuan Tuhan. Jalan kita berbeda dengan jalan Tuhan. Bapak Ibu bayangkan kalau Tuhan mau bawa kita ke arah selatan, kemudian kita maunya ke utara. Ya. Ada tarik-menarik di sana sehingga kita merasa berat. Seandainya kita berbalik dan searah dengan Tuhan, akan lebih mudah perjalanan hidup kita. Harusnya. Ya. Tetapi bersama Tuhan bukan berarti tanpa masalah, tanpa pergumulan dan tanpa penderitaan. Menderita kata Alkitab itu bagian dari kasih karunia, katakan amin. Walaupun ada beberapa orang yang menganggap kalau sudah ada di dalam Tuhan berarti sudah tidak mengalami penderitaan.
karena Tuhan Yesus baik. Ya. Di sisi lain ada benarnya, di sisi lain tidak. Karena Alkitab berkata memang akan menjadi ada bagian kita karena ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa yang sebelumnya Allah sudah menetapkan mereka untuk beranak cucu dan mengelola bumi ini. Tetapi karena mereka jatuh dalam dosa maka Tuhan berkata dengan berpeluh kamu akan mengusahakan hidupmu. Ya sudah begitu. Ya. Tetapi tidak lama, sementara. Karena kita nggak selama-lamanya ada di bumi atau di dunia ini. Ada di tempat kita. Bumi dan dunia sebenarnya dua hal yang berbeda. Bumi di mana tempat kita tinggal. Dunia bicara otoritas, pemerintahan yang sekarang ini ada bagian yang dikuasai oleh si jahat. Maka ada beberapa hal yang akan kita belajar pagi hari ini. Tujuan Natal Yesus Kristus. Bapak, Ibu dan saya perlu tahu dan ingat bahwa ketika Bapa di surga mengirimkan putra tunggalnya Yesus Kristus, itu bukan sekedar menggenapi nubuatan. Tetapi ada tujuan, ada maksud Tuhan buat kita sebenarnya. Bukan buat Allah, buat kita. Karena kita manusia sudah jatuh di dalam dosa. Nah, mari ada beberapa ayat yang akan kita baca. Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 11. Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 11 saya akan mulai baca. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Bapak Ibu, sebenarnya ayat ini pun bisa jadi satu tema tersendiri. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Apa itu juru selamat? Apa itu Kristus? Apa itu Tuhan? Tapi pagi hari ini kita akan belajar tujuan Natal Yesus Kristus. Kalau bahasa Inggris menggunakan Christmas, diadopsi dari bahasa Inggris kuno, Christe Maese atau Misa Kristus. Kalau kita mengadopsi kata Natal itu dari bahasa Latin. Bapak Ibu pernah dengar Dies Natalis, hari lahir. Ya. Jadi Natal itu bicara tentang kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin ada orang yang bertanya. Saya pun beberapa waktu yang lalu pernah menyampaikan pertanyaan ini dalam hati. Mengapa ya di Natal itu atau di bulan Desember itu tema Natal yang diangkat? Kan ada bagian-bagian firman Tuhan yang lain yang bisa dikotbahkan. Bapak Ibu, minimal ada dua alasan yang saya sampaikan ya, antara lain ini. Pertama, harus diingat-ingatkan lagi kepada manusia karya keselamatan Allah. Dan memang saat ini adalah momentumnya mengingatkan karya keselamatan Allah untuk menyelamatkan kita. Kedua, kita menghormati kronologis sejarah karya penyelamatan Allah. Menghormati Bapak Ibu. Memang ini DP momen. Dan jarang Bapak Ibu dan saya dengar tema Natal itu, kelahiran Yesus Kristus di bulan-bulan sebelumnya. Tema Natal itu 2-3 bulan dalam satu tahun dikotbahkan secara masif. Nah oleh sebab itu mengapa Bapak Ibu dan saya harus belajar Alkitab itu setiap hari.
harus belajar kebenaran setiap hari. Dan mengapa Bapak Ibu dan saya harus beribadah setiap minggu? Karena belajar itu bertahap, berproses. Tidak sekali Bapak Ibu dan saya dengar khotbah itu satu Alkitab disampaikan. Ya. Enggak. Bahkan kalaupun Bapak Ibu dengar ada pembicara dia berkhotbah seolah-olah dari Kejadian sampai Wahyu, tidak semua dia bisa sampaikan. Sekalipun dia berkhotbah berhari-hari. Maka perlu belajar secara bertahap. Maka perlu Bapak Ibu dan saya belajar firman setiap hari. Perlu datang ke gereja setiap minggu. Karena ibadah raya Philadelphia TB Church di hari Minggu itu cuma sekali. Sayang kalau Bapak Ibu lewat. Pastor, kan ada YouTube Philadelphia TB Church. Kita bisa putar ulang. Ya, betul. Tapi emosinya beda. Ketika Bapak Ibu dan saya ada bertemu seperti ini. Inilah persekutuan ibadah. Beda. Dan kadang-kadang juga berkat jasmaninya beda, betul? Bapak Ibu dan saya kalau nonton dari YouTube enggak kasih sesuatu toh ketika Bapak Ibu datang atau pulang. Ada? Enggak. Kalau Bapak Ibu datang ya on site seperti ini ya ada saja cara Tuhan untuk memberkati kita. Nah, tujuan Natal Yesus Kristus menjadi pertanyaan kita bersama, mengapa harus ada Natal? Pertama saya pelajari, Yesus lahir untuk menebus dosa manusia, katakan amin. Yesus lahir untuk menebus dosa manusia. Yesus lahir bukan main-main Bapak Ibu. Ada misi dari Allah Bapa untuk menyelamatkan kita. Matius pasal 1 ayat 20, 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Katakan amin. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan dosa kita. Itu tujuan pertama. Bukan datang sekedar menggenapi nubuatan. Nah maka perlu kita sadar. Kalau Yesus datang menyelamatkan dosa kita, harus ada respon dari kita. Supaya dia tidak sia-sia datang. Ya, dia tidak sia-sia datang. Tetapi kedatangannya itu berdampak positif bagi kita. Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes mengakui, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka kita harus memiliki respon yang positif supaya kelahiran Yesus untuk menebus dosa manusia itu berdampak positif bagi kita. Punya makna yang membawa perubahan di dalam hidup kita. Jangan sampai di bulan Natal ini sosok dari juru selamat itu tergantikan dengan hal-hal yang lain. Contoh sederhana, Santa Claus. Dulu Santa Claus masih bagus-bagus. Masih senafas dengan Alkitab. Santa Claus sekarang ada beberapa yang mengkhawatirkan. Ya, mengkhawatirkan. Kenapa? Karena sudah tidak sejalan dengan Alkitab. Ketika mereka ada di jalan, sudah bukan lagu Natal yang diputar,
So enggak jelas lagu apa. Harus lagu Natal yang diputar. Supaya masih senafas lah. Ini so bukan lagu Natal. So Bapak Ibu dan saya, Santa Claus itu ada positifnya sebenarnya. Dia mau memberikan contoh sebenarnya buat orang-orang percaya yang sudah diselamatkan untuk tahu memberi bagi Tuhan dan pekerjaannya. Santa Claus dia berbagi berkat. Seperti orang Majus ketika datang menemui Yesus, ya, raja di atas segala raja, mereka membawa persembahan emas, kemenyan dan mur. Bapak Ibu tahu diperkirakan perjalanan orang Majus itu bukan singkat. Diperkirakan mereka melakukan perjalanan itu kurang lebih 2 tahun dari tempat mereka, ya, menuju ke tempatnya Yesus. Kurang lebih 2 tahun. Melewati banyak tantangan, halangan, rintangan. Ya. Bisa ketemu dengan perampok, penyamun, binatang buas. Belum lagi dengan cuaca. Kalau malam dingin sekali, kalau siang panas sekali. Tetapi mereka punya tekad, semangat yang kuat untuk bertemu dengan sang raja itu. Nah, Yesus lahir untuk menebus dosa manusia, maka manusia harus memiliki respon terhadap penebusan itu. Poin yang kedua saya pelajari, mengapa ada Natal? Dan harus ada Natal Yesus Kristus. Yesus lahir untuk kembalikan otoritas pemerintahan dunia kepada anak-anak kerajaan Allah. Katakan amin. Sebab pemerintahan dunia itu telah tergadaikan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sudah tergadaikan Bapak Ibu. Kenapa tergadaikan? Karena awalnya Tuhan sudah memberikan mandat untuk mengelola bumi ini. Tetapi karena jatuh dalam dosa maka tergadaikan kepada si jahat. Dan Yesus datang untuk mengembalikan otoritas itu. Dan kita harus tahu bahwa otoritas itu sebenarnya ada pada kita. Sudah dikembalikan. Tapi mau enggak kita otoritas pemerintahan dunia itu kita jalankan dengan baik? Maka Bapak Ibu dan saya perlu, dan memang kita selalu ada pokok doa untuk bangsa, negara dan pemerintah yang mengelola republik kita ini. Supaya mereka mengelola sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai dengan hukum yang ada. Mengelola dengan berdasarkan takut akan Tuhan. Walaupun banyak dari pemerintah kita yang bukan orang Kristen. Tapi Roh Kudus mampu untuk menjamah hati mereka. Dan karena mereka punya hati, mereka bisa sadar. Tahu sebenarnya mana yang baik, mana yang melanggar hukum. Mana yang baik, mana yang melanggar aturan. Tetapi pada faktanya ya, karena sudah terlalu lama dengan budaya yang ada beberapa orang yang tidak sesuai dengan amanah, akhirnya berdampak kepada pemerintah-pemerintah yang lain. Berdampak Bapak Ibu. Karena dorang bacontoh dari dorang pimpinan. Atau bekerja sama. Sampai mereka sudah jadi seolah-olah seperti sudah jadi budaya. Padahal budaya apapun yang ada di bawah kolong langit ini harus tunduk pada kebenaran, katakan amin.
Budaya, sekali lagi saya tegaskan, budaya apapun yang ada di bawah kolong langit ini harus tunduk pada kebenaran. Harus tunduk pada kebenaran. Budaya apapun terkait dengan aktivitas sehari-hari, bahkan terkait dengan makan minum, tunduk pada kebenaran. Harus tunduk pada kebenaran. Maka kalau Bapak Ibu pernah ingat saya sampaikan di sini makanan dan kerohanian, ya. Ada budaya yang terkait dengan makanan, cara kita mengkonsumsi, cara kita mengelola makanan yang sebenarnya nggak sesuai dengan firman Allah. Dan kita harus berani untuk meninggalkan kebiasaan itu karena sesuai firman. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, otoritas pemerintahan dunia sudah dikembalikan kepada anak-anak kerajaan Allah. Sudah dikembalikan ketika Yesus lahir. Tinggal kita mau merespon itu atau tidak. Dan harusnya kita merespon dengan positif. Sebab itu adalah bagian dari tujuan ketika Yesus lahir. Saya baca ini. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Orang-orang Majus ini Bapak Ibu bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah bangsawan. Ya. Tetapi ketika mereka dicerahkan oleh Roh Kudus, mereka tahu bahwa ada raja yang lahir dan dialah yang akan memerintah dunia ini. Otoritas harus dikembalikan sejak manusia jatuh dalam dosa. Kalau orang Majus ini tidak menyadari itu, mereka juga akan berpikir seperti Herodes. Bahwa tidak perlu datang menyembah raja yang baru lahir itu. Karena dia bukan raja, akulah raja. Tapi orang Majus tidak seperti itu. Respon mereka benar. Mereka tahu bukan mereka lah rajanya. Bukan mereka otoritas pemerintahannya. Tetapi ada pada Yesus. Dan mereka harus datang menyembah dia. Berbeda dengan Herodes. Herodes memaknai Natal, Yesus Kristus. Bukan dia datang menyembah Yesus. Tetapi dia menjadikan itu sebagai ajang persaingan. Ajang persaingan. Sebab karena dia mendengar ada raja yang lahir. Dan dia perkirakan usia raja itu belum 2 tahun. Dengan perkiraan perjalanan orang Majus itu kurang lebih 2 tahun. Jadi Herodes berpikir. Herodes tanya orang Majus, kapan? Kapan ngonida lihat tuh bintang? Oh, kira-kira 2 tahun lalu lah kira-kira. Bulan sekian, tanggal sekian. Jadi Herodes perkirakan, oh berarti raja yang baru lahir ini belum 2 tahun. Maka dia memerintahkan seluruh anak di bawah 2 tahun atau 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Berdasarkan perjalanan orang Majus. Orang Majus pasti ngepardes, ngobrol. Orang bertanya, di mana raja yang baru lahir itu? Bahkan Herodes dengan manipulatifnya, dia bilang kalau mau sedapa, kasih tahu ke kita nih, balik, kasih tahu kita lagi mau menyembah. Tapi Allah tahu.
sampai kedalaman hati Herodes. Makanya Roh Kudus mengingatkan, hei orang Majus, kalau engkau kembali jangan lewat jalan situ. Jalan sebelah supaya enak ketemu dengan Herodes. Karena Herodes merasa terancam. Bapak Ibu tahu Herodes ini? Ya. Herodes kan itu sebutan untuk raja boneka waktu itu. Dia kan raja boneka. Pemerintahan utama ada pada kaisar. Dia raja boneka dari kerajaan Romawi. Sekarang juga miris kalau ada raja-raja boneka ya. Dan memang faktanya seperti itu. Herodes gak mau tersaingi. Dan dia, Herodes ini yang memerintah waktu Yesus lahir. Dialah yang membunuh anak kandungnya. Bapak Ibu tahu? DP anak kandung dia bunuh. Karena dia merasa terancam dengan tahtanya. Ngeri Bapak Ibu. Ini anak kandung. Dia bunuh hanya karena dia merasa tahtanya terancam. Jahatnya luar biasa. Ngeri Bapak. Herodes sudah ada. Tapi jangan sampai spirit Herodes itu ada sampai di 2025 ini. Ya. Semoga di Philadelphia TB Church nggak ada itu. Tapi di luar sana ada. Dan fakta kita melihat. Ya. Ngeri Bapak Ibu. Yesus lahir untuk kembalikan otoritas pemerintahan dunia kepada anak-anak kerajaan Allah. Poin yang ketiga, mengapa harus ada Natal? Yesus lahir untuk membuka jalan supaya manusia bisa terhubung dengan Bapa di surga. Katakan amin. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Katakan amin. Jadi dia pembuka jalan. Kalau Yesus enggak lahir, enggak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Bapak Ibu memang ini paket. Lahir, mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga, dan siap kembali untuk kali yang kedua. Siap atau tidak siap orang, Tuhan Yesus pasti datang. Pasti datang. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Dan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu sudah sangat-sangat banyak. Sesuai apa kata Alkitab. Ada banyak krisis yang akan terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sana sini ada krisis, aminkan juga. Aminkan juga. Ada dulu satu hamba Tuhan, pendeta. Pendeta ini unik dan lucu. Tapi bikin deg-degan jemaat. Pendeta ini kalau ada gempa, aduh, haleluya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu. Ya bukan sementara main-main, memang imannya seperti itu. Karena dia baca Alkitab. Tanda-tanda kesudahan zaman. Tuh, ada krisis alam, krisis ekonomi, krisis hubungan, krisis ajaran. Ini yang bahaya. Krisis ajaran. Maka Bapak Ibu harus benar-benar belajar kebenaran. Supaya tidak mudah diombang-ambingkan. Bapak Ibu dan saya nggak akan bingung. Ketika ada pembicara A berkata begini, pembicara B berkata begitu. Bapak Ibu jadi bingung, kok beda ya? Tapi kalau Bapak Ibu dan saya belajar kebenaran nggak akan bingung.
Gak akan bingung. Orang tahu bahwa target kita serupa dengan Yesus. Itu juga. Ya. Orang mau bilang begini, begitu. Back to the Bible. Selalu back to the Bible. Kalau tidak ada di Alkitab, abaikan. Betul? Selalu back to the Bible. Yesus lahir untuk membuka jalan supaya manusia bisa terhubung dengan Bapa di surga. Ku terhubung denganmu. Bapak Ibu, kalau orang sudah terhubung dengan Bapa di surga, sudah enggak ada lagi keinginan untuk macam-macam ya. Yuk. Bapak Ibu dikenal, enggak dikenal, dianggap, enggak dianggap, sudah pengaruh. Orang terhubung dengan yang punya jagat raya ini. Tapi enggak membuat kita sombong ya. Tetap rendah hati. Jangan sombong. Ya. Jangan sombong. Apalagi sombong rohani. Merasa lebih kudus dari yang lain. Oh Tuhan, dijauhkan. Iya Bapak Ibu, dijauhkan ya. Memandang orang lain seolah-olah ngana kok nak level dengan kita. Belum tentu Bapak Ibu. Di mata Tuhan bisa terbalik loh. Bisa terbalik ya. Bukan penilaian Tuhan itu bukan berdasarkan karena dia lebih populer, lebih terkenal, lebih kelihatan lebih hebat, bukan. Terhubung dia dengan Bapa di surga dan Tuhan Yesus dengan baik enggak? Dan kadang itu enggak dilihat orang. Bapak Ibu dan saya ada di kamar berdoa, siapa yang lihat? Enggak ada. Ya, kecuali Bapak Ibu dan saya berdoa seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Datang di perempatan, berdoa kuat-kuat, Tuhan. Itu orang lihat. Tapi orang tidak akan merespon bahwa Bapak Ibu dan saya itu pendoa. Paling nunggu. Ayah. Jangan-jangan kasih yang dia ini. Coba diri di perempatan, berdoa. Jangan-jangan dia nak dapat bingkisan Natal. Lain orang merespon. Tuhan bilang kalau doa, masuk kamar, tutup pintu. Berdoa. Cuma pribadi dengan Tuhan yang tahu. Ya. Dan Bapak Ibu saya percaya akan terekspresi dari perilakunya sehari-hari. Iya, akan terekspresi, bukan enggak. Orang enggak lihat orang berdoa, orang enggak lihat orang belajar firman, tapi akan terekspresi dari perilaku kita sehari-hari. Katakan amin. Poin yang keempat, Yesus lahir untuk mendamaikan kita dengan diri sendiri serta dengan orang lain. Katakan amin. Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Mari orang lihat. Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Bapak Ibu sudah dapat? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Jadi enggak semua manusia menikmati damai sejahtera. Hanya di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka jadi pertanyaan bagi kita. Kenapa saya seperti susah menikmati damai sejahtera sukacita? Salah satu poinnya jalan kita, jalan Tuhan berbeda. Berlawanan arah. Ada yang kelihatan sejalan tetapi melenceng sedikit. Bapak Ibu bayangkan melenceng saja 1 derajat dari perjalanan awal. Ketika perjalanan itu sudah jauh, melencengnya pasti sangat jauh. Tuhan kemana, orang kemana. Ya ketemu, apalagi perlawanan, ya sudah. Semakin susah ketemu.
Maka memang belajar kebenaran itu harus sejak dini. Sejak dini. Sejak dini. Supaya karakternya, imannya kuat, kokoh, teguh. Karena kadang-kadang kalau umur soul dewasa, ya, terus baru mau belajar kebenaran bisa, tapi dia butuh effort. Dia harus berjuang keras. Karena dia telah mengabaikan banyak waktu di waktu yang lalu. Bayangkan Bapak Ibu kalau sekolah, teman-teman lain ada masuk dari kelas 1. 1, 2, 3. Kalau SD ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kontorang masuk langsung kelas 6. Ya, sama-sama dengan yang masuk kelas 6. Berarti kita harus mengejar ketertinggalan pelajaran itu tuh 5 kelas ke belakang. Tidak mudah, bisa, tapi siang malam Bapak Ibu harus belajar. Teman-teman lain DP belajar cuma pagi sampai siang, orang itu mesti belajar pagi sampai malam. Untuk mengejar ketertinggalan pelajaran akibat waktu yang sudah terabaikan. Maka jangan sia-siakan hidup kita. Ya. Baru 25 Desember 2024, so 25 Desember 2025. Nanti so 25 Desember 2026. Serius Bapak Ibu. Ya. Poin yang terakhir. Mengapa harus ada Natal? Karena Yesus lahir untuk memberi hidup kekal, katakan amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu garis bawahi, setiap orang yang percaya, tidak semua mau terima hidup kekal di surga. Yang percaya. Percaya itu apa? Tindakan iman. Kalau orang bilang percaya, berarti orang yakin dengan tindakan. Bapak Ibu dan saya aja kalau naik pesawat, nak kenal pilotnya, nggak tahu juga dia kualitas, seberapa ratus atau ribu jam terbang dia, tapi percaya tuh bahwa akan sampai di tujuan. Misalnya Bapak Ibu dari Manado, kemana begitu. Dari Manado ke Israel. Iya Bapak Ibu percaya mau sampai di sana, padahal DP pilot orang tidak kenal. Belum tahu lah nih pilot ini, betul dia ada mempersiapkan diri mau bawa pesawat atau enggak. Iya sebab ada kasus-kasus kecelakaan pesawat setelah diteliti. Pilotnya dia dalam keadaan tidak siap. Baru menggunakan narkoba, dia masih mabuk, dia siap untuk menerbangkan pesawat, akhirnya terjadi kecelakaan. Orang nggak tahu, tapi percaya. Nah ini yang akan membawa kita kepada kekekalan adalah Tuhan Yesus. Kok masih nggak percaya? Pastor kita percaya sekali bahwa Yesus itu juru selamat. Sekarang kita mau tanya, DP bukti Anda percaya apa? Iya percaya. Bapak Ibu percaya itu harus dibuktikan dengan tindakan. Kalau Bapak Ibu dan saya mengaku, menghargai, menghormati karya keselamatan Allah, buktikan dengan tindakan bahwa kita menghormati Dia. Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Bayangkan Bapak Ibu, dia so curi, dia bunuh, dia binasakan. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Kita mempunyai soe. Kata ini sama dengan yang ada di Yohanes pasal 3 ayat 16.
Kata hidup adalah kata yang sama, zoe. Artinya hidupnya Allah yang berkualitas. Bukan zoe, bukan. Beda jauh Bapak Ibu. Dan saya nggak suka menggunakan kata itu. Zoe. Z-O-E. Allah anugerahkan bagi kita. Supaya kita punya hidup yang berkualitas dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah Allah kita. Kalau dia beri, tidak tanggung-tanggung. Pertanyaan bagi kita, kalau kita memberi bagaimana? Sudahkah kita memberi hidup kita? Sudahkah kita memberi dengan segenap hidup? Bapak Ibu yang jawab sendiri, Bapak Ibu yang tahu. Yang pasti satu hal yang saya tahu. Kalau Bapak Ibu dan saya mau memberi, memberilah dengan tulus, sukarela dan sukacita. Seperti orang Majus. Iya. Seperti orang Majus. Berilah dan kamu akan diberi. Nah, kesimpulan dan penguatan dan respon kita apa? Ketika kita tahu bahwa tujuan Natal itu ketika Yesus lahir, dia menebus dosa kita, dia mengembalikan otoritas pemerintahan dunia, dia membuka jalan supaya kita terhubung dengan Bapa di surga, dia mendamaikan kita dengan Bapa di surga, diri kita sendiri dan orang lain, karena kadang-kadang kita tidak berdamai dengan diri kita. Ya. Masih kecewa dengan diri kita, masih komplain. Perlu kita berdamai dengan diri kita. Menerima diri kita apa adanya. Tetapi bukan pasrah pada keterbatasan yang kita punya. Bukan. Kita harus berusaha upgrade kualitas rohani kita. Nggak boleh pasrah. Ya kok kita Pak Pastor, so begini ya sudah. No. Enggak. Bapak Ibu dan saya adalah anak-anak kerajaan Allah. Yang diberi kemampuan khusus untuk mampu mengupgrade diri. Sebab enggak sendiri kok. Ada Roh Kudus. Ya. Jangan berpikir sendiri. Ada Roh Kudus. Dia akan memampukan kita. Bapak Ibu pernah dengar banyak kesaksian. Ada orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa. Ya. Kalau mereka bisa, kita pun bisa. Katakan amin. Ada hamba Tuhan yang saya kenal. Nin tahu baca, nin tahu tulis awalnya. Tapi bisa jadi gembala jemaat. Yang pasti dia sudah tahu tulis dan baca. Tapi sebelumnya enggak. Saat usianya sudah dewasa. Bukan dia enggak tahu baca saat masih anak-anak. Bukan. Sudah dewasa. Enggak tahu baca, enggak tahu tulis. Buta warna. Tapi dia berdoa. Dia rindu jadi hamba Tuhan. Dia rindu Tuhan pakai. Bisa Bapak Ibu. Sudah dewasa, dia belajar. Akhirnya dia tahu baca, dia tahu tulis, dia tahu membedakan warna. Dia belajar Alkitab. Dia masuk sekolah teologi untuk lebih mendalam karena dia rindu jadi gembala jemaat. Bisa. Keterbatasan bukan penghalang untuk maju. Keterbatasan bukan penghalang untuk bertumbuh. Keterbatasan bukan penghalang untuk berkenan kepada Tuhan. Nah kesimpulannya dan respon kita saya catat begini. Setelah kita tahu tujuan Natal Yesus Kristus bagi hidup kita. Pertama bersyukur. Tetap rendah hati, jangan sombong. Ya. Sebab apapun yang orang punya cuma karena Tuhan. Termasuk nafas kita. Satu kali dia purici di leher sini. 1 menit, 2 menit. Ya. Bapak Ibu akan jadi seperti apa kira-kira? Iya. Kalau Tuhan rupa kita kok suka aja baku sedu, taram sedikit di sini. Nafas mahal. Ya. Bersyukur, bertobat. Bertobat itu setiap hari. Pastor kita sudah bertobat kemarin, enggak setiap hari. Karena kadang-kadang orang berusaha sekuat. Ya. Kadang-kadang juga ada tuh pikiran. Orang enggak
bahkan nggak pikir, tapi dia melintas. Ya. Dan bisa membuat orang pemut berubah secara tiba-tiba. Ya. Misalnya, Bapak Ibu lagi happy, sukacita. Hati senang. Hati senang. Oh, selesai menyanyi, Bapak Ibu duduk santai. Melintas. Sore Natal semua tahun baru, mar dia belum kasih pulang tuh doi. Kurang aja. Bisa. Dia ada bagaya, DP cookies, pan stove, tuh pinjaman dia belum kasih. Tunggu kita mau chat pada dia. Padahal baru udah happy-happy. Bisa saja ya. Makanya bertobat itu setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari. Berubah. Ya. Berubah pola pikir kita. Kalau 2025 masih kurang bersyukur, Tuhan saya mau buat resolusi. Masuk 2026, apapun yang terjadi, aku tetap bersyukur. Tidak mudah Bapak Ibu, tetapi bukan tidak bisa, katakan beri tepuk tangan yang paling indah buat Tuhan Yesus. Tidak mudah untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, betul? Betul. Memang mengucapkan mudah, mengucap syukurlah dalam segala, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat harus speaking. Mudah Bapak Ibu menyampaikan. Tapi coba ketemu dengan persoalan, peristiwa, pergumulan hidup. Kadang-kadang dia lupa. Maka konsumsi firman terus. Supaya ketika ketemu dengan persoalan, firman yang keluar. Firman yang keluar. Bukan, aduh Tuhan, apa lagi ini? Belum kelar tuh problem lalu, saudara. Akan terekspresi. Ketika kita konsumsi firman sebanyak, akan terekspresi dari respon kita terhadap peristiwa hidup yang kita alami. Berubah dan terakhir berbuah. Berbuahlah bagi kemuliaan Tuhan. Karena kita sudah diberkati untuk jadi berkat. Mari saya undang worship team. Teruslah berbuah Bapak Ibu. Jangan berhenti berbuah. Ya. Berbuah terus. Dan buah yang matang yang bisa dinikmati. Amin. Buah yang bisa dinikmati. Bapak Ibu pernah lihat pohon durian dia makan sendiri di buah? Pernah? Nah, seperti itu pun kita. Kalau berbuah artinya bisa dinikmati oleh orang lain hidup kita. Apalagi Tuhan. Harus. Ya. Walaupun kadang-kadang orang tidak nikmati, penting Tuhan yang nikmati hidup kita. Ya. Sebab kadang kita sudah berbuat yang terbaik, akan salah di mata orang yang benci pada orang. Betul? Yang tidak suka pada orang, biar orang sebaking yang terbaik. Tapi itu di urusan dengan Tuhan. Orang tidak berurusan dengan dia. Amin. Betapa besar. Bapak Ibu sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Sehingga dia berikan Yesus pada kita. Supaya Bapak Ibu dan saya tidak binasa. Tetapi beroleh hidup yang kekal di surga. Betapa besar. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Rasakan bahwa lagu ini membawa perubahan, membawa dampak. Membawa perenungan baru bagi kita. Membawa makna baru di Natal 2025 ini. Bahwa kelahiran Yesus itu membawa arti bagi Bapak Ibu dan saya. Aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang betapa besar kasih-Mu Allahku. Nyanyi dengan sungguh-sungguh Bapak. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Rasakan arti Natal Yesus Kristus bagi kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga. Pastikan makna Natal di 2025 ini membawa perubahan.
Tuhan yang layak kami sembah. Kami pastikan di Natal Yesus Kristus 2025 ini. Percaya kami, percaya yang membuahkan perubahan di dalam hidup kami. Kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Biar Roh Kudus itu akan terus mengerjakan di setiap hati yang mendengar dan merespon dengan rendah hati. Supaya firman yang sudah dilepaskan menjadi firman yang hidup di dalam setiap kehidupan anak-anak. Terima kasih Bapa untuk kesempatan bagi kami mendengar kebenaran firman. Biar kebenaran firman ini terus memberi kami kekuatan sehingga membawa pengertian bahwa kami harus jadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan sebagai anak-anak tebusan darah-Mu yang rindu untuk memberi dengan sukacita dan sukarela, Engkau berkati setiap kekasih keluarga yang rela, tulus, sukacita untuk memberi bagi pekerjaan. Kami siap untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dan pekerjaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku diganti, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, dan sukacita selamanya. Kau akan mendampingi tiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Kau yang telah memulihkan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Kaulah sukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari Bapak Ibu sudah memberikan persembahan, sama-sama kita bangkit berdiri. Amin. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku digantikan, selama ku ada di dalam-Mu.
Bapak-bapak, saudara-saudara, kita akan bertemu lagi tanggal 1 hari Kamis jam 10 itu ada perjamuan ya, dan hari Minggu tanggal 4 ibadah seperti biasa. Demikian pengumuman. Saya dengan hormat kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Satu pujian. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari sekali lagi kita serukan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sorak-sorak yang terbaik. Kami bersyukur kepadamu, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus yang datang ke bumi untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena Engkau adalah jalan kebenaran bagi kami semua. Kau mau berkati Pastor Alfa yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apa yang dia lakukan semua dibuat berhasil dalam pekerjaan pelayanan terutama. Terima kasih Bapa, dan kami semua sudah dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami semua, seluruh jemaat Philadelphia Tebeja sudah diberkati. Tiba saatnya kami akan berpisah satu sama lain. Engkau mestai kami dalam perjalanan pulang, tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Hari yang Engkau berikan ini kami pergunakan untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan tutup ibadah ini dan kami akan terima berkat daripada Allah Bapa Surgawi. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa selalu menyertai kami semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan.
Ekstra kering, ekstra tipis.